Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja IPG dalam jabatan periode 5 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Endri Susanti, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 55, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam BEK 1 LPTK IAIN Curug tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil tema asuransi bank dan koperasi syariah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita belajar, kalau mulainya kita berdoa dulu ya. Kelas, tolong pimpin doanya dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga ya dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kita depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Sekarang ibu absen, nama-nama yang terpaling nanti kanan ya. Andiko, Abizon, Bunga, Reski, Dwi Amanda, Emilia, Enisa, Erwin, Gevi, Karta, Yusita, Yona, Lala, Mensordi, Mandoli, Meti, ada Meti ya, Muhammad Deko, Mevi, Nur Khalifa, Clara, Rizky, hadir semua ya. Gimana kita? Sudah siap belum ini belajar? Silakan keluarkan bukunya ya kalau sudah siap. Hari ini kita belajar tentang asuransi bank dan koperasi syariah ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ini ada yang masih ingat tentang materi yang lalu tentang ria. Apa itu ria? Ria. Bukan ria.
Pamer. Iya, pamer ya, itu. Yang dia artinya apa? Pamer. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita ya, yaitu tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Namun sebelum ini masuk ke materi ada tujuan yang harus Ibu sampaikan dulu ya. Yang pertama, melalui metode reading out, peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Yang kedua, melalui metode mujaraah, peserta didik mampu menghafalkan dengan secara fasih dan lancar Al-Quran Al-Maidah ayat 2 dan An-Nisa ayat 9 beserta hadisnya. Yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik mampu menganalisis paparan tentang asuransi bank, koperasi, dan syariah. Yang terakhir, melalui model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai asuransi bank dan koperasi syariah. Sebelum kita masuk materi, ini sudah dibagi per kelompok seperti yang sudah dibagi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita sama-sama dulu baca yang surat Al-Maidah ya. Sama-sama didahulukan dengan doa Daud ya. Kita doa Daud ya, 1, 2, 3. Wa
asuransi bank dan koperasi syariah ya, untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah ya. Kita masuk yang pertama, asuransi syariah. Nah, dalam ada KBBN ya, pertanggungjawaban Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Itu definisinya memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi ya. Kemudian yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang serta pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada keelokan dana. Itu yang termasuk definisi dari asuransi ya. Kemudian ada asuransi ya, ada unsur-unsurnya. Unsurnya ada pihak tertanggung, pihak penanggung, kemudian akad atau perjanjian asuransi, pembayaran iuran atau disebut dengan premi, kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita atau tertanggung, yang terakhir peristiwa yang tidak bisa diprediksi ya. Ini adalah sejarah perusahaan atau asuransi pertama di Indonesia yang mana diprakarsai oleh pemerintah HI Belanda, bergerak di bidang sektor perkebunan yang bernama Batavia ZN Brand Astra ya. Ada dasar hukum asuransi syariah ya. Ada ulama fikih klasik, ada ulama fikih kontemporer. Yang klasik tidak ada membahas tentang persoalan asuransi sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek suatu asuransi ya. Kemudian ada ulama fikih, itu ada kontemporer dibagi menjadi dua. Ada tirajani dengan tahun ya, atau tabaru ya. Nah, kadang tirani itu asuransi yang bersifat komersial atau dan profit orang, maka hukumnya adalah haram ya. Nah, sedangkan yang menurut dengan tabaru itu asuransi sosial berlandaskan tolong menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh, intinya diperbolehkan. Itu dari yang ulama fikih. Kemudian ada perbedaan ya. Nah, ini ada perbedaan asuransi non syariah dengan asuransi syariah ya. Dari aspek fisik dan misi itu ada asuransi non syariah, misinya ekonomi. Sedangkan yang asuransi syariah misinya adalah akidah dan syiar Islam ya. Yang keduanya misi sosial, kemudian misi ibadah atau tahun, misi perekonomian, misi perdayaan umat ya. Kemudian ada dewan pengawas. Nah, kalau asuransi non syariah dia tidak ada dalam praktiknya ya. Sedangkan yang asuransi syariah ada pengawasnya, sehingga terhindarlah dari yang namanya riba ya. Yang kedua ada perbankan syariah. Pernah dengar perbankan syariah nah? Apa itu perbankan syariah? Nurul? Definisinya apa? Itu suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Ya, suatu sistem berhubungan dengan syariah ya, atau bank. Ini sudah jelas di sini. Nah, ada disebut dengan bangke atau peti, bangku atau lemah mari atau disebut dengan banjo ya. Masih semangat ini nah? Masih yang ngantuk.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Satu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kemudian kedua, pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal dengan sewa murni. Terakhir, pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain. Ada pertanyaan pada sini? Kita lanjut kalau tidak ada. Yang terakhir ada materi tentang koperasi ya. Koperasi syariah. Artinya badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Ada pertanyaan pada sini nak? Kalau tidak ada, maka ibu mau bertanya dulu per kelompoknya atau kita diskusi per kelompok tadi ya. Mana tugasnya sudah tadi Bu? Sudah ya. Anak kelompok yang satu, silakan boleh bertanya kepada kelompok yang lain. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa itu asuransi? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab dari kelompok 1. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih. Betul ya? Perjanjian dua orang atau kelompok 3 gimana? Silakan bertanya. Lempar ada? Sudah ya. Oke. Siap yang kelompok 1 ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa tujuan koperasi syariah? Apa tujuan koperasi syariah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Koperasi syariah itu meningkatkan ekonomi para anggota, menyejahterakan masyarakat secara umum, membangun perekonomian. Betul? Ya. Sudah ya, yang diskusi. Ada lagi ya? Mau bertanya mungkin dari kelompok lain atau sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya, yaitu kita simpulkan materi kita hari ini ya. Apa tadi yang materi kita hari ini apa nak? Asuransi, koperasi bank dan koperasi ya, syariah. Kemudian ada sub-sub pembagiannya. Mana ada definisi dari koperasi ya. Ada yang pertama ada asuransi, yang kedua ada perbankan, yang ketiga apa kelompok 2 tadi? Bentar. Ya, koperasi syariah. Itu ya. Sekarang ada kita ke bagian refleksi ya. Untuk mau bertanya dengan kalian dahulu. Kelompok 3 ya. Apa itu pengertian koperasi tadi ya? Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki tujuan dan kegiatan berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dengan Hadis. kelompok 1. Apa pengertian dari bank?
unsur ada di limbah. Udah, untuk hari ini Ibu rasa cukup di sini dulu ya materi kita. Untuk tugas berikutnya itu ada tugas kelompok yang diberikan kepada kalian. Nanti silakan dikerjakan dulu ya. Ada ini tugas kelompok yang berikutnya ya. Bisa ke belakang. Pertemuan selanjutnya kita bahas tugas kelompoknya ini ya. Paham? Ya, kita akhiri dengan pimpin doa dulu dari kelompok. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.